materi yang lainnya. Oke. Konsep kesetimbangan itu apa artinya, Nak? Ketika laju reaksi ke arah kiri sama dengan ke arah kanan. Oke. Kemudian di kesetimbangan ada yang disebut dengan KC dan ada yang disebut dengan KP. Apa bedanya antara KC dengan KP? Ada yang masih ingat? Wah, banyak lupa ya. K itu apa, Nak? Kalau di kesetimbangan yang disebut dengan K ini apa? Konstan? Konsentrasi, Bu. Apa? Yang disebut dengan K itu apa? Konstan? Konstanta, Bu. Ya, konstanta. Kenapa suaranya sangat kecil kali ya? Bentar ya. Oke, konstanta ya. Nah, kalau KC ini berarti apa? Konstanta kesetimbangan berdasarkan C itu apa, Nak? Konsentrasi. Konsentrasi, Bu. Ya, konsentrasi. Kalau KP itu berarti konstanta Tekanan. kesetimbangan berdasarkan Tekanan. Tekanan. yes, tekanan ya. Tekanan parsial gas. Oke, sampai situ dulu. Nah, sekarang kita ke reaksi. Sejumlah tertentu gas SO3, nah ini reaksinya kita buat, 2SO3 gas menghasilkan, setimbang menghasilkan 2SO2 gas ditambah O2 gas. Oke, ini kan konsepnya mengulang ya Nenek ya. Sehingga Ibu tidak perlu menjelaskan dari kulit awal sampai kepada dalam-dalamnya. Nah, ini kita hanya sekedar, oke, karena kan kalian sudah mempelajari di kelas sebelumnya. Nah, kalau KC, pertanyaannya adalah KC, Nak, ya, yang ikut dalam rumus tersebut hanya fase apa saja yang berpengaruh ke KC? Gas dan liquid. Iya, gas dan liquid. Oke, kalau KP? Gas saja. Hanya gas saja. Oke, berarti ini hanya gas saja, ya kan, berpengaruh. Kebetulan semuanya adalah gas. Oke, sekarang kita lanjut. Sejumlah tertentu gas belerang trioksida dimasukkan ke dalam wadah volume tetap hingga tekanannya 9 atm. Berarti si SO3 ini yang 9 atm. Nah, mula-mula. Oke. Kemudian pada saat setimbang, tekanan wadahnya menjadi 12. Berarti kalau ada mula-mula, kita harus tahu berapa yang bereaksi dan berapa yang setimbang. Nah, ini kan konsep kesetimbangan. Pada awal, ini belum terbentuk. Ya kan? Oke. Katanya pada saat setimbang tekanan dalam wadah. Berarti yang 12 atm ini tekanan siapa? Tekanan wadah, nah berarti ini adalah tekanan total. Artinya tekanan SO3 ditambah dengan tekanan SO2 ditambah dengan tekanan O2, hasilnya pada saat setimbang nanti harus sama dengan berapa? 12, Bu. 12 atm. Paham? Paham, Bu. Paham, Nak? Paham, Bu. Oke, kalau paham bilang paham, kalau tidak bilang tidak, biar kita ulangin lagi, atuh. Nah, oke. Sekarang, berarti pada saat setimbang, total mereka ini harus 12. Nah, bagaimana cara mengetahui KP? Sekarang dia nanya KP. Apa rumus menghitung KP, Nak? Yaitu tekanan produk, ini ya, ini produk ya. Berarti tekanan SO2 dikali dengan, oke, pangkat dengan koefisien. Koefisiennya adalah 2 dikali tekanan O2
per tekanan siapa? Reaktan, Bu. Iya, reaktan. SO3. Jangan lupa pangkat koefisiennya, yaitu 2. Nah, masalahnya di sini kan kita belum tahu ini berapa, dan ini berapa untuk memenuhi nilai ini. Maka gimana caranya, Nak? Ada yang tahu? Ayo. Kita misalkan ini sebagai variabel X, ya kan? Tapi ingat, harus sebanding dengan koefisien awalnya. Kalau ini 2 molekul atau 2 mol, berarti ini 2 X ATM. Yang ini juga 2 X ATM. Sedangkan ini? X. X. Oke. Sehingga ini tinggal turunkan X, 2X, yang ini 9 dikurang 2X. Ingat, yang sebelah kanan itu kan pada awalnya belum ada terbentuk produk, maka tidak ada, tinggal dijumlahkan. Nah, kalau sebelah kiri, kan ini kan pada saat mula-mula, ini yang bereaksi, berarti ini dikurangkan. Paham ya? Nah, berarti artinya apa? 9 dikurang 2X, ditambah 2X, ditambah X, sama dengan 12. Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham, oke. Lanjut, berarti X ini habis ya. Maka X sama dengan berapa? X sama dengan 3. 3. 3 ya. Oke, X berarti 3 ATM. Sehingga untuk memasukkan nilai tekanan parsial masing-masing tinggal ya kita kurangkan saja ya. Berarti untuk tekanan SO3 9 dikurang 2X berarti 9 dikurang 6. Hasilnya adalah 3 ATM. Oke. Untuk SO2 berapa, Nak? 2X berarti 2 dikali 3. Maka 6 ATM. Lanjut untuk tekanan O2, ini adalah X, berarti adalah 3 ATM. Nah, selanjutnya langsung masuk ke sini. Maka KP sama dengan, masukkan nilainya PSO2, berarti 6 kuadrat dikali PO2 berapa? 3 per ayo, tekanan siapa? Nah, ini SO? SO3. Berapa tekanannya? 3, Bu. 3 pangkat 2. Oke. Tolong, Nak, suaranya dikuatin, karena Ibu nggak bisa. Kalian ini sebenarnya paham atau belum? Oke, Bu. Oke. Maka hasilnya berapa? 12, Bu. 12, Bu. 12 ya? Oke. Ya, Bu. Ya, pas ya. Ini habis, maka hasilnya adalah 12. Oke, jadi seperti itu. Paham ya? Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini masih soal kesetimbangan kimia. Nah, jadi pada tahun, kalau nggak salah pada tahun 2017 ya, 17. Nah, itu soal kesetimbangan kimia ada 3 keluar di SBMPTN. Dan bentuk soalnya seperti ini. Nah, dan seperti tadi juga. Maka silakan kita baca soalnya. Pada suhu tertentu, dalam wadah 10 liter terdapat kesetimbangan N2 ditambah O2 menghasilkan 2NO. Oke, kita buat dulu reaksinya. N2 gas ditambah dengan O2 gas menghasilkan 2NO. Oke. Pada saat setimbang, ingat tanda kurung kurawal seperti ini menyatakan apa, Nak, dalam kimia? Konsentrasi, Bu. Konsentrasi. Bagus. Oke. Konsentrasi masing-masingnya adalah untuk N2 sama dengan O2 0,2 dan NO 0,4. Maka kita buatkan ya pada saat setimbang S. Nah, langsung di sini. Si N2 0,2 molar, O2 juga 0,2 molar, dan NO-nya 0,4 molar. Nah, terus jika ke dalam sistem ditambahkan 2 mol NO, ya, maka konsentrasi gas NO pada saat kesetimbangan yang baru berapa? Ya, artinya seperti ini. Nah, kalau kita buatkan lagi reaksinya di bawah, ya, N2
O2 setimbang menghasilkan 2 NO gas. Mula-mula reaksi sisa atau setimbang. Nah, ini kita coret ya. Oke. Ke dalam sistem ditambahkan 2 mol NO. Nah, kan pada awalnya ini udah ada ya. Si N-nya 0,2 molar. Si O-nya 0,2 molar. Ya, Nak ya. Nah, kemudian di sini NO-nya udah ada 0,4, tetapi ditambahkan lagi 2 mol. Nah, maka ini langsung ditambahkan. Tetapi ini kan molar. Berarti ini kita ubah dulu ke molar. Berapa molar ini, Nak? 0,2. Ya, karena volumenya 10 berarti 0,2 molar. Sehingga totalnya jadi 0,6 molar kan? 0,4 tambah 0,2, 0,6 molar. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita kan nggak tahu nih siapa yang bereaksi. Kita kan mau cari konsentrasi si NO yang baru. Ini. Berarti kita harus tahu ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, dalam reaksi kesetimbangan, Nak, pernah dengar nggak hukum atau azas Le Chatelier? Masih ingat Le Chatelier? Ada aksi, ada reaksi. Nah, jadi apabila faktor-faktor yang mempengaruhi dari kesetimbangan, yaitu salah satunya adalah konsentrasi. Yaitu apabila konsentrasi zat diperbesar, maka kesetimbangan ya akan bergeser dari arah reaksi tersebut. Nah, ini untuk konsentrasi. Nah, artinya gini, dalam sistem ini yang diperbesar siapa? Konsentrasi siapa tadi, Nak? Produk, Bu. NO kan? Kan katanya yang ditambahkan NO kan? Iya, Bu. Betul apa enggak? Betul, Bu. Betul. Berarti nanti kesetimbangannya akan bergeser dari arah zat itu. Berarti dia bergeser ke arah kiri. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan ini X, ini 2X ya. Karena ini dia 2, maka ini yang ditambah, ini yang dikurang. Kenapa seperti itu? Karena zat yang diperbesar adalah si reaktan. Maka dia akan bergeser dari arah reaktan tersebut. Kalau dari, ada kata dari, berarti kan kebalikannya. Ini yang diperbesar, ini yang makin kecil. Nah, dasar yang ini, Nak, ini harus kalian ingat. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Paham, oke. Lanjut. Berarti ini 0,2 tambah X, ini 0,2 tambah X, yang ini 0,6 kurang. Paham kira-kira? Paham, Bu. Terus gimana untuk mendapatkan nilai X-nya? X didapatkan dari, dari sini. Kan dari sini kan dapat nanti harga KC. Oke, langsung saja. KC-nya berarti rumusnya apa, Nak? Konsentrasi produk atau NO pangkat Pangkat 2, Bu. dikali konsentrasi N2 dikali konsentrasi O2. Nah, maka berapa? 0,4 kuadrat per 0,2 kuadrat. Ayo hitung berapa itu? Berapa? 0,4, Bu. 4? 0,4, Bu. 0,4. Kok 0,4? 0,4 ya? 0,16.
per 0,04. 4 dong seharusnya. Ya kan? Oh iya Bu, 4 Bu. Nah, selanjutnya harga KC yang ini, ingat, dalam kesetimbangan reaksi yang sama, mau berapapun itu konsentrasinya, akan menghasilkan K yang sama. Berarti nilai K yang ini bisa kita pakai untuk reaksi yang kedua. Maka kita masukkan 4 sama dengan, yaudah ini. Berarti NO kuadrat, berarti 0,6 kurang 2X pangkat 2, karena ini dia koefisiennya 2, per 0,2 ditambah X, karena ini juga sama ya kali ini, berarti ini kita bisa kuadratkan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Ini kuadrat ini 4. Bisa kita apain ini? Masing-masing kiri kanan bisa kita akarkan. Oke, berarti 2 sama dengan 0,6 dikurang 2X per 0,2 tambah X. Oke. So, kita kalikan berarti 0,4 ditambah 2X sama dengan 0,6 kurang 2X. Langsung saja. Berarti X-nya berapa? satu. 4X. Oke ya. 4X sama dengan 0,6 dikurang 0,2 berarti 0,2. Maka X-nya sama dengan berapa, Nak? 0,05. Benar nggak? Aduh, mana ini suaranya? Kok kelas 12? Bu, itu kok jadi 4X, Bu? Itu kok jadi apa? 4X? Gimana, Nak? 0,2. Oke, sorry. 2X ditambah 2X. 4X ya. Oh iya. Pas kan? Ini 0,6 dikurangkan 0,4. Jadinya 0,2, maka X 0,05. Yaudah, kita masukkan ke sini. Nah, 2 kali 0,05 berapa? 0,1. 0,1. 0,6 dikurang 0,1. 0,5, Bu. Ya, 0,5. Oke. Maka jawabannya adalah cantik. Bisa, Nak? Ini soalnya bisa, Bu. kelihatannya aja ribet. Ya. Tapi pengerjaannya itu kalau udah paham pasti bisa. Oke, bisa Ibu lanjut?